Hai guys, welcome to my kitchen. Kali ini saya bersama Meat Livestock Australia akan berbagi resep dengan menggunakan daging domba Australia. Kali ini kita akan membuat domba Australia dengan menggunakan Penang curry sauce, atau kalau bilang double lamb chop dengan Penang curry sauce. Gimana cara buatnya? Yuk kita bikin sama-sama. Nah, kali ini kita akan menggunakan daging domba dari bagian rack, atau kalau bilang adalah rack of lamb. Ini bentuknya diambil dari iga ya. Nah, ini potongannya adalah potongan French cut, di mana ada tulang yang menghubungkan antara tulang iga dengan dagingnya. Dan potongan French cut ini daging yang menahan ini dipotong. Jadi kalau nanti potongnya lebih mudah, lebih gampang, saya tunjukkan caranya. Nanti kita membuat double lamb chop. Jadi kalau ini rack of lamb, kalau kita potong sesuai dengan tulang, namanya menjadi lamb chop. Nah, saya akan buat double lamb chop, berarti 2 tulang yang kita potong menjadi 1 lamb chop. Nah, jadi sekarang kita potong ya, mengikuti ya. Nah, jadi ini ya, seperti ini adalah double lamb chop ya, potongan 2 tulang. Kalau jadi single namanya lamb chop aja ya. Nah, kalau di restoran biasanya suka ini dihilangkan atasnya, kemudian cuma matanya saja ya, dan dagingnya, loinnya saja ya, yang ini. Nah, jadi daging domba Australia ini lain dengan kambing ya. Jadi cara pengolahan yang berbeda, hewan yang berbeda ya. Biasa kalau daging domba Australia ini biasa dimasak lebih cepat ya, dan tidak terlalu se-strong kambing ya, untuk dari sisi flavor ataupun aroma ya. Ya, jadi kita potong seperti ini. Ya, daging domba Australia ya, selain juga mempunyai nutrisi dan mineral dan vitamin yang sama dengan daging sapi ya, Australia, di mana ini dia banyak juga merupakan salah satu hidangan yang boleh dibilang banyak digemari oleh orang-orang ya. Sementara kita nanti akan buat sausnya, kita marinasi dulu daging kambingnya ya, dengan merica hitam ya, garam, ya, ini kita nanti baru kita akan berikan saus. Ini rasanya enak sekali ya. Ini bukan jadi salah satu alternatif pilihan ya kalau kita membuat hidangan-hidangan ya. Jadi selain daging sapi Australia, daging kambing Australia juga sudah halal dan ya, terjamin mutunya ya. Ya, ini kita berikan minyak zaitun ya. Untuk daging domba Australia ini ya, sebenarnya cukup dibakar saja sudah enak ya, sudah bisa. Nah, tapi ini kita tambahkan rasa kari ya. Kita membuat Thai curry yang ini Penang curry sauce, yang sama kayak hampir kayak red curry sauce, tapi ini ada unsur kacangnya. Nanti kita akan buat sausnya sama-sama. Hilangkan aja dulu untuk lemak di bagian atasnya ya, penutup racknya ya, supaya penampilan lebih bagus. Jadi tetelannya ini kita bisa gunakan untuk tongseng, untuk gulai ya. Tidak ada yang terbuang guys. Ya, sedangkan yang ini kita biarkan karena ini nanti akan membantu membuat lebih juicy ya. Nah, jadi kita bersihkan ya seperti ini. Bisa juga enggak ya, kalau misalnya ini biasanya supaya penampilan lebih bagus saja. Nah, nanti trimming-trimmingnya tadi bisa kita gunakan untuk tongseng atau gulai ya. Buat sausnya ya, ini Penang curry sauce ya. Di Thailand ini kita menggunakan curry paste. Ini bisa beli yang sudah jadi ya. Kemudian kita masukkan kacang ya, yang sudah digoreng dan kemudian dihancurkan ya. Jadi dia memang lebih berkacang ya, ada kacangnya dibandingkan dengan red curry ataupun green curry ya. Ini salah satu saus yang cukup terkenal juga ya, selain daripada red curry dan green curry ya. Ini Penang curry. Ini ada kan unsur kacangnya. Kemudian kita masukkan terasi.
kemudian jinten, yang tadi ketumbar ya, jadi jinten, ketumbar, sama terasi ya, sama red curry paste dan kacang. Ini udah jadi basic untuk sausnya. Ini jadi sudah seperti ini paste-nya. Rasanya mirip-mirip kayak pecel, kan? Nah, ini kita masukkan 3/4 cup dulu untuk santannya. Ini kita masak dulu untuk santannya ya, sampai dia agak mengental, baru kemudian kita masukkan bumbu yang lainnya ya. Nah, saya ini jadi panaskan dulu ya. Sampai agak kental sedikit, baru kemudian kita masukkan. Nah, jadi saya kombinasi ini panang curry beefnya yang agak seperti ada kacangnya sedikit. Kemudian kita kombinasi dengan domba panggang, nanti kita panggang secara terpisah. Itu nanti juicy, kemudian ada rasa pedas kacangnya, ya ada bersantan. Jadi kombinasi rasanya nanti gurih, manis, pedas. Ini ya, kemudian baru kita masukkan ini panang paste-nya, panang curry paste-nya. Ya, ini waktu saya masih kerja di hotel dulu, ini salah satu favorit juga ya untuk menu panang curry. Biasa disajikan dengan beef juga ya. Nah, ini juga tapi dengan lamb chop yang dipanggang. Nah, itu enak. Ini kalau lihat kayak saus kacang ya. Jadi mengingatkan kita seperti kayak bumbu kambing guling ya kalau misalnya kita buat. Ya, ini jadi ada rasa nati flavornya ya, aroma kacang dan pedas. Ya, ada terasi ya. Nah, ini kita masak sampai kalau kita lihat bahwa minyaknya mulai keluar ya. Ini udah mulai keluar seperti ini. Ya, jadi paste-nya akan mengeluarkan minyaknya. Nah, ini setelah keluar minyaknya ya seperti ini. Nah, kita lihat, kemudian kita masukkan di sini daun jeruk yang kita robek-robek, ambil daunnya aja ya. Jadi tengahnya nggak usah. Ini aroma daun jeruknya juga nanti enak. Dan kita masukkan cabai merah besar diiris. Lalu kemudian kita masukkan gula merah ya. Ini kita bisa adjust sesuai dengan kemanisan yang kita inginkan. Jadi panang curry memang ada pedas, ada gurih, ada manis juga ya. Ini sepintas penampakan kayak warna rendang ya, atau kalau kita bilang ini kayak saus kacang. Nah, ini udah. Nah, nanti baru diberikan fish sauce, tapi sebelumnya dites dulu ya, karena masing-masing curry paste suka ada yang udah asin ya. Nah, ini oke, pas. Baru kita masukkan sisa santannya tadi. Ya, mudah buatnya. Bahan-bahan juga sudah available ya di supermarket atau di toko terdekat, biasanya ada banyak ya, udah banyak sekarang. Nah, ini kita masak sampai matang ya, sampai dia juga keluar minyaknya seperti ini ya. Dan setelah itu baru kita koreksi rasa, kalau perlu ditambahkan fish sauce atau mau ditambahkan manisnya. Kemudian sudah selesai, ini akan menjadi saus untuk lamb rack-nya atau double lamb chop yang akan kita buat.
Oke, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita buat double lamb chopnya. Pastikan panas panggangannya, kemudian baru dikecilkan apinya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat grill marknya. Jadi kalau udah satu sisi ini belum, ya udah seperti ini. Sekarang kita panggang di sisi bawahnya. Baru kita sisi sampingnya. Sekarang sisi dibaliknya. Nah, untuk kematangan mau lebih lama ya, kita bisa masukkan sekarang ke dalam oven ya, untuk supaya mematangkan seluruhnya kurang lebih sekitar 5 menit saja dia sudah sampai ke medium. Kalau mau lebih lama bisa 7 sampai 10 menit ya. Ini setelah keluar dari oven ya, kira-kira seperti ini ya. Jadi ini kematangannya ini sudah medium ya. Ini tinggal kita sajikan dengan sausnya. Kita panaskan sausnya. Dan kita berikan lemnya. Kombinasi dengan bokcoh ya. Di blanch baru ditumis sebentar aja. Oke. Ya, sedikit saus di sini. Oke, berikan thai basil atau kalau misalnya kemangi juga boleh. Nah, segampang itu guys. Sudah selesai ya. Ini domba panggang dengan Thai Panang curry sauce ya, atau kalau bilang ini menggunakan daging domba Australia. Nah, mudah-mudahan kalian bisa ikuti ya, resep akan kita share. Ya, ini bisa buat hidangan bersama dengan masak bersama dengan keluarga, atau juga bisa sebagai ide jualan. Oke. Nah, segitu saja. Terima kasih sudah mengikuti. Sampai ketemu di resep-resep berikutnya dengan saya dan Meat Livestock Australia. Tiit.